Ibu, kalau kita dengar Inalum ya Bu ya, ini kan industri yang somehow sangat didominasi oleh laki-laki. Gimana perjuangannya sampai bisa di sini Bu, dan di Inalum sendiri apa sudah mulai banyak perempuan juga yang mengikuti jejak Ibu dan mulai punya peran besar di Inalum? Kayak gimana nih Bu ceritanya? Saya kebetulan mulainya dari bukan insinyur, sarjana teknik karena saya belum ambil kelas insinyurnya. Jadi saya mulainya dari sarjana teknik, saya backgroundnya metalurgi UI. Metalurgi UI, siapa yang mau kuliah di UI? Ada anak metalurgi enggak? Rame Bu, pengen ada yang mau jejak. jadi anak metalurgi enggak? Ada yang mau jadi anak metalurgi teman-teman? Jadi sarjana teknik, siapa yang mau angkat tangan? Banyak juga Bu yang mau jadi ST ya ternyata ya. Tamat dari teknik saya masuk ke oil and gas industry. Jadi dari awal sudah cowok terus ya. Mulai kuliahnya barengan cowok-cowok terus masuk oil and gas. Jadi engineer, ya lingkungannya cowok-cowok lagi. Kemudian saya pindah ke BUMN itu di tahun 2017 tapi masuk perusahaan gas di PGN Group. Kemudian di 2019 masuk dunia baja, saya sempat di Krakatau Steel, 4,5 tahun, itu laki-laki lagi. Kemudian dipindahkan ke Inalum di tahun 2023, awalnya jadi Business Development Director, kemudian dapat promosi menjadi CEO Inalum di tahun ini. Berat pasti jadi perempuan di dunia laki-laki, tapi saya yakin saat ini dunia sudah berubah. Teman-teman harus ingat itu. Perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi harus dari kita yang ingin melakukan itu. Jadi keinginannya harus ada dulu. Ini mungkin teman-teman pernah dengar kata glass ceiling. Nah kadang-kadang perempuan-perempuan suka ngasih batas atas yang gak kelihatan gitu. Dari diri sendiri ya Bu ya, diri sendiri ngasih batas sendiri gitu ya. Iya. Saya ingin sekali melihat teman-teman cewek-cewek baru gitu masuk Inalum. Karena saat ini saya baru punya 7% perempuan di Inalum. Ditungguin masuk Inalum tuh sama Bu Melati. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti belajar yang pinter ya Bu ya biar bisa kerja di Inalum. Karena itu KPI saya dari Dirut. KPI-nya biar semakin banyak perempuan anak-anak Medan ya. Jadi cewek-cewek yang S1 semangat pasti bisa. Mau jadi engineer, mau jadi ekonom, mau jadi lawyer. We would love to have you in Inalum supaya kita bisa naikin presentasi perempuan yang ada di Inalum. Karena target pemerintah ini alhamdulillah ya pemerintah selalu support perempuan Indonesia. Pemerintah pengen sekali itu bisa mengejar 25% dari community. Sehingga kesempatan-kesempatan perempuan Indonesia untuk bekerja di Indonesia dengan pendapatan yang layak itu bisa terjadi. Tinggal kita perempuan Indonesia apakah kita berani mengambil kesempatan itu atau tidak. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Melati. Mbak, namanya? Oke, nama, asalnya dan kira-kira mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Hamidah, saya dari SMA Unggulan Cita Arsa Foundation. Kasih tepuk tangan. Iya. Jadi Pak, kami sebagai seorang siswa pasti berpikir-pikir bagaimana kami nanti ke depannya. Apakah kami akan sesuai dengan cita-cita kami atau tidak. Nah kami juga seorang pelajar, di tengah-tengah kami pembelajaran kami juga ingin mendapatkan cuan. Akan tetapi di dalam otak kami seringkali berpikir nanti rugi kalau nggak terjual gimana, nanti kalau nggak laku gimana. Kalau misalnya roti yang kita jualkan itu nggak laku, ke siapa kita akan berikan. Nah bagaimana Pak trik atau tips sukses dari Bapak agar kita menjadi seorang siswa yang tidak hanya paten dalam pembelajaran juga paten dalam mencari cuan di tengah-tengah kita sebagai seorang siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren pertanyaan, kita kasih tepuk tangan. Gimana gak hanya pandai dalam pelajaran tapi juga pandai mencari cuan. Pertanyaannya tujuin ke siapa Mbak? Kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati Deli Serdang. Semuanya? Iya Pak. Oke. Pak Wali Kota dulu deh, udah senyum-senyum dari tadi, dari ditanyain inverted yield curve, pengen jawab juga ya Pak? Bukan, tadi kalau tanya makroekonomi ke saya udah nyerah ini.
Langsung serahin ke Pak Purbaya. Iya, karena saya takut tadi apa pertanyaan bukan chat GPT itu ya. Bukan ya. Pertanyaan yang paling sulit untuk LPS Financial Festival, coba cari pertanyaan. Tapi menarik pertanyaannya, salut, boleh tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaan tadi itu. Ini salah satu hal paling memorable yang bakal saya ingat Pak. Ini anak-anak kami ini sangat luar biasa Pak. Jadi baik, tadi kembali kepada, tadi mohon maaf namanya? Nama saya Nur Hamidah Pak. Zulhamidah. Nur Hamidah Pak. Nur Hamidah dari sekolah Pak CT juga ya. Kalau misalnya belajar cari cuan. Tapi saya sampaikan tadi ya, jangan lupa selesaikan dulu pelajarannya dulu, baru nanti cari cuannya. Tapi bagaimanapun, kalau misalnya kalian sudah punya fondasinya, tadi saya melihat dari CT Foundation, tadi bagaimana pola pikir tentang finansialnya sudah lengkap. Ya, berarti kalian juga, ya saya nggak tahu, setiap sekolah pasti punya teknik masing-masing. Setiap instansi pendidikan punya teknik masing-masing. Tapi kalau misalnya tadi pola pikir saja di dalam ekonominya sudah sangat luar biasa. Kalian pasti diajarkan juga bagaimana mengatur keuangan di dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Bagaimana logika-logika berpikir tentang keuangan kalian pasti punya. Nah, jadi caranya gini, dan salah satunya gini. Kita juga nggak bisa bilang kalau rugi bagaimana, itu pikirannya itu menjadi sulit. Nggak mungkin bicara pikirannya kalau rugi bagaimana. Tapi kalau misalnya dari cara kalian, pendidikan kalian sudah mengerti polanya, modalnya di mana, yang mau dijual apa, pasarnya siapa, marketnya A, B, C atau D, itu udah ada semuanya, labelisasinya seperti apa, itu harus dilengkapi dulu. Jadi sampai disampaikan sama Bang Dida tadi, konsep. Ya, dari konsepnya itu apa? Baru pilih tadi, market, harga jual, penjualannya offline atau online, itu semuanya udah dirangkai semuanya. Memang akan berbahaya kalau misalnya tiba-tiba lihat, oh temen jualan ini, besok saya langsung jualan, nah itu hati-hati. Ya, karena itu tidak melalui proses yang matang. Jadi kalian harus bisa melalui proses matang tersebut. Baru ada namanya trialnya dulu. Dicoba, apakah produk ini produk yang layak, cocok untuk masyarakat atau enggak. Jadi ada trial model, lihat, dicoba di kawan-kawan. Dan juga start small. Nah, start small itu salah satunya supaya tidak mengalami kerugian yang beban, yang berat. Coba dengan cara-cara yang sedikit. Dari tabungan boleh, dari teman-teman boleh, dari grouping boleh. Banyak pengusaha-pengusaha yang hebat juga karena diawali dari perkawanan-perkawanan juga. Betul. Jadi ada kolaborasi bersama. Dan juga satu lagi, jangan lupa membuat jaringan. Perkawanan yang jauh lebih luas lagi. Dari jaringan A, B, C. Dan juga terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Dan kalau misalnya sekali kalian jatuh dan gagal. Jangan takut untuk berdiri kembali dan berusaha kembali. Nah itu dulu dari saya, terima kasih. Thank you Pak Riko. Kapan lagi dikasih nasihat sama Wali Kota Medan ya? Oke, silakan Pak Bob. Singkat Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak CT. Ini dua-dua yang tadi nih Mbak, ini yang sekolahnya di CT Foundation ini di Deli Serdang. Benar sekali Bangga Pak. ya. Dan ini berasal dari rata-rata orang yang tidak mampu, yang disekolahkan Pak CT dari awal hingga akhir. Terima kasih Pak CT. Terima kasih Pak CT. Dan solusinya saya rasa mudah Adinda. Nanti biar saya kerjasama dengan Pak CT, dengan modalnya, nanti kita carikan tempat-tempat usahanya yang bisa kita kawal ke depannya. Kalau menyekolahkan bisa, apalagi untuk usaha saja ya Pak CT ya. Langsung ditembak. Jadi sepanjang punya niat untuk berusaha, akan lahirlah anak-anak singkong baru yang ke depannya lebih banyak. Mantap kali. Terima kasih. Thank you Pak. Silakan Bu Melati. Gimana Bu biar gak cuma pintar belajar tapi juga street smart gitu ya bahasanya. Pertanyaannya keren banget. Tapi saya mau jawab secara bisnis boleh ya? Boleh Bu. Jadi kalau kita pengen buka bisnis yang penting tuh harus ada planningnya dulu. Ya. Jadi kalau buka bisnis kita bicara bisnis plan itu kita ada target marketnya. Ada biaya modalnya. Ada cash cycle-nya. Jadi cash to cash cycle-nya kayak apa? Jadi kayak berapa lama
uangnya untuk satu produk itu berapa lama. Nah, jadi yang kalau kita bisa bicara bisnis plan-nya, nanti kayak tadi ya pertanyaannya, kalau nggak laku gimana? Nah itu kalau di bisnis kita bilang resiko, mitigasi resikonya seperti apa. Ya, saran saya belajar lebih baik lagi. Ya, back to school, learning faster. Karena bisnis itu nggak cuman jual, habis itu nunggu. Tapi ada marketingnya, ada cara penjualannya, ada target orang-orang yang akan belanja. Hal-hal kayak gitu harus masuk dalam sebuah bisnis plan yang baik. Jadi banyak anak-anak muda sekarang itu frustasi karena mereka biasanya lihat mau tiru terus trying gitu. Terus tiba-tiba tidak berhasil. Karena planningnya mereka tidak sama dengan planning orang yang mereka lihat. Itu banyak kejadian akhirnya anak-anak muda sekarang begitu dia berusaha, mereka frustasi. Tapi kalau kita bikin bisnis plannya dari awal, kita bikin resiko manajemennya, kita tahu kalau ada masalah misalnya hari ini nggak laku, itu barang mau diapain. Nah kita udah hitung tuh faktor resikonya berapa. Jadi saya contohin mungkin kayak orang jualan nasi padang ya, hari ini ayam goreng nggak laku, besok dijadiin ayam gulai, besok nggak laku lagi jadi ayam kalio, terakhir jadi ayam rendang. Nah hal kayak gitu mungkin itu sebenarnya risk mitigation yang kita nggak aware gitu. Tapi kalau misalnya bisnis plan-nya dibikin lebih baik, saya rasa hal-hal kayak gitu bisa memastikan possibility keuntungannya jadi tinggi. Kita nggak bisa bilang pasti untung karena usaha itu ada juga potensi rugi. Tapi yang kita hilangkan adalah potensi-potensi kerugian tadi yang kita hilangkan dengan bisnis plan yang baik. Jadi saran aku sekolah yang rajin, jadi pengusaha kayak Pak Cete. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Melati. Thank you.